Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-91. Dalam ayat 9 dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, di zaman Perjanjian Lama, ada berbagai bentuk bahaya yang mengancam nyawa setiap orang. Serangan bangsa-bangsa yang lebih kuat merupakan bentuk ketakutan yang wajar yang dialami oleh setiap bangsa-bangsa yang lemah. Dalam lingkungan masyarakat Israel, selain ancaman bangsa sekitar atau bangsa yang kuat, ada juga bentuk bahaya lain yang sangat ditakuti. Seperti pada waktu itu yang terjadi wabah penyakit sampar, penyakit menular yang setiap saat dapat merenggut nyawa siapa saja. Hal itu bisa kita lihat dalam ayat 3, 5, dan 6. Namun untuk mengatasi semua ini, pemazmur memperoleh jaminan keamanan dari rasa takut di dalam Allah, seperti yang dikatakan dalam ayat 2. Dengan diyakininya bahwa Allah yang memberikan perisai dan tembok membentengi semua umatnya dari segala yang jahat dan mengancam nyawa kita, tentu menguatkan orang-orang pada saat itu. Saudara-saudari, keyakinan ini muncul karena kedekatan dan pengenalannya yang benar akan Allah. Artinya, hanya orang yang dekat dengan Allah yang dapat melewati segala proses dengan penuh pengharapan dan tidak takut. Allah adalah setia. Ialah yang mengeluarkan Israel dari perbudakan Mesir. Ia adalah Tuhan kita, dan Allah adalah sumber keselamatan orang percaya. Saudara-saudari, dalam Mazmur kita hari ini, sesungguhnya berbicara mengenai kehidupan sebagai suatu proses atau perjalanan hidup. Bagaimanakah kita sebagai orang-orang percaya harus menjalani hidup kita? Dalam hal ini, pemazmur mengatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan sejati. Artinya, hanya Allah lah tempat perlindungan setiap orang. Perjalanan hidup ternyata bukan suatu proses yang mulus tanpa rintangan. Dalam ayat 3 dan 8 sesungguhnya di sana sudah dijelaskan bahwa hidup atau perjalanan hidup tidaklah berjalan dengan mulusnya saja. Artinya, melihat kenyataan ini, pemazmur mengulangi lagi untuk meyakinkan bahwa Allah adalah benteng keselamatan, seperti dalam ayat 9. Jadi,
orang yang percaya kepadanya tak perlu gentar, karena secara konkret, secara nyata, Allah melindungi orang yang mengasihi Dia. Dalam hal ini, kita juga dapat melihat suatu bentuk penyertaan Allah yang begitu indah. Allah begitu mengasihi kita, sehingga di dalam perjalanan hidup kita, Allah selalu memelihara kita. Selalu ada para malaikat yang diutus untuk menolong dan menjaga kita. Seperti yang sudah kita baca tadi. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Meskipun kehadiran malaikat-malaikat di sekitar kita sering kita tidak sadari, namun sesungguhnya mereka benar-benar nyata hadir dalam hidup kita. Setiap orang yang percaya, Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam kita. Setiap orang benar. Oleh karena itu, dari renungan Luther pada hari ini, firman Tuhan mengingatkan dan menegaskan kepada kita bahwa setiap orang percaya harus berani menyaksikan iman kepada sesamanya, bahwa Tuhan adalah tempat kita berlindung, dan hanya Tuhan sajalah sumber pertolongan yang sejati. Hal itu bisa kita lihat dalam ayat 9-10. Artinya, Allah selalu memelihara hidup setiap orang percaya. Malaikat Tuhan diperintahkan menjaga dan menjauhkan kita dari mara bahaya. Itu bisa kita lihat dalam ayat 11-13. Tuhan sungguh melindungi orang yang bersandar kepadanya, karena hidup mereka senantiasa terarah kepada Tuhan, melakukan kehendak Allah. Hal ini sungguh terlihat dari pernyataan Tuhan bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku. Ayat 14-16. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang percaya, orang yang menjadi pengikut Kristus, orang yang sungguh memberikan hidupnya kepada Allah, hendaklah mari kita mensyukuri kebersamaan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya harus ada suatu komitmen. Jika saya berjalan dengan Tuhan, maka Dia akan menyertaiku. Tetapi jikalau kita berjalan tanpa Allah, tanpa Tuhan, tentu hidup akan tidak berarti. Saudara-saudari, Allah akan selalu memampukan kita untuk bertumbuh dalam pengakuan iman yang benar. Allah akan memampukan kita melewati kesulitan dan tantangan hidup yang kita lalui akan menjadi jalan peneguhan iman kita kepada Allah. Karena itu, tetaplah berjuang dalam proses dan jangan pernah lupa untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Percayalah, Allah akan selalu memelihara hidup kita. Demikianlah firman Allah. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.